Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani, asal dari SMP 1 Anggeraja, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Saya mengajar IPA. Kemudian saya adalah peserta Bintek Kalap Kepala Lab Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang ke-37. Kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Peralatan yang digunakan untuk praktek ada 4. Yang pertama adalah komputer atau laptop pemantau. Kemudian yang kedua komputer atau laptop yang akan dipantau. Kemudian ada sambungan WiFi, namun kedua komputer harus dihubungkan dengan WiFi yang sama. Kemudian yang terakhir adalah flash disk atau eksternal atau WA. Selanjutnya, Sistematika materi dimulai dari modul, konsep manajemen, manajemen laboratorium sekolah, manajemen laboratorium komputer, kemudian yang kelima, manajemen lab komputer berbasis aplikasi yang menggunakan Xeon, kemudian instalasi, konfigurasi Xeon Service, konfigurasi Xeon Client, dan konfigurasi oleh server menggunakan Xeon. Manajemen laboratorium berbasis aplikasi ini dibuat dengan tujuan membantu mengelola laboratorium komputer dalam menjalankan fungsi manajemen terkait dengan laboratorium komputer. Hadirnya aplikasi dalam kegiatan manajemen ini diharapkan sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan komputer laboratorium komputer atau manajemen laboratorium. Berikutnya, konsep manajemennya dimulai dari proses bekerja dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah secara efektif, efisien, dan berimbang. Kemudian yang kedua, proses perencanaan pengorganisasian dengan penggunaan sumber daya organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga, usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Kemudian kata kunci yang terakhir adalah 1. Perencanaan pengorganisasian, tujuan organisasi, efektivitas, dan efisiensi. Selanjutnya, kompetensi manajemen kepala laboratorium sekolah ada merencanakan dan mengembangkan, mengelola kegiatan, membagi tugas, memantau sarana dan prasarana, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja. Kemudian aplikasi manajemen laboratorium komputer. Ini yang kita gunakan adalah Xeon, di mana Xeon ini adalah sistem manajemen sekolah yang terbuka dan gratis dan digunakan untuk memantau komputer. Fitur Xeon itu ada 6, ada monitoring, kemudian yang kedua, pada modem ini Anda dapat menggunakan modem demonstrasi, kemudian semua perangkat low, kemudian yang keempat Anda bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri, kemudian yang kelima Anda dapat menyalakan, memulai ulang atau mematikan komputer dari jarak yang jauh, kemudian yang keenam mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta kursus. Kemudian fitur-fitur Xeon ini ada menjalankan program, membuka website, pengiriman file, dan screenshot. Kemudian persyaratan yang pertama sebelum kita masuk ke
instalasi Xeon ada 5 tahap sebelum kita masuk ke instalasi Xeon. Yang pertama, instalasi Xeon di komputer master Anda, kemudian konfigurasi Xeon di komputer master, kemudian yang ketiga, instalasi Xeon di komputer klien, keempat, konfigurasi Xeon di komputer klien, dan yang kelima, memonitoring komputer klien oleh komputer master. Sekarang kita mulai dari masuk ke aplikasi Xeon. Yang pertama, langkah pertama sebelum kita masuk ke aplikasi Xeon, itu kita cek dulu sistem aplikasi komputer kita, apakah 64 bit atau 30 bit. Langkah pertama yaitu kita buka file explorer ini, kemudian setelah file explorer kita buka klik disk fisik, kemudian setelah itu kita klik kanan, dan klik kanan akan muncul di layar komputer kita seperti ini. Ini lihat apakah bitnya 32 bit, ini 64 bit, kemudian ini nama komputer kita, itu drive nama. Ini harus dicatat karena harus persis sama dengan nama komputer klien yang kita mau pantau. Berikutnya, setelah itu kita ke Google untuk menginstal aplikasi Xeon ini. Setelah kita install, maka akan muncul seperti ini. Download, ada dua pilihan. Kalau di komputer kita 64 bit, maka ini yang kita download. Kalau Windows kita 32 bit, maka ini kita download. Ini perbedaan saat instalasi komputer master dan komputer klien. Pada komputer master, ini komputer master jika kita sudah menginstal, maka ada perbedaan yang nampak pada komputer master dan komputer klien atau yang dipantau. Yang jadi komputer master, maka akan nampak seperti ini di layar. Ini yang ada di layar, install, kemudian install sampai finish. Kalau pada komputer klien itu install, kemudian muncul pilihan yang seperti ini ada di layar, maka salah satunya saya yang dicentang, kita pilih infusion drive, langsung install dan finish. Selanjutnya, setelah kita menginstal atau mendownload di komputer kita, untuk mencari aplikasi Xeon, kita buka di Windows. Ini di layar komputer saya sudah nampak ini. Ini kita klik, kemudian karena saya sudah mendownload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, kita pilih general, kemudian akan muncul metode. Kita pilih field option test, kemudian setelah itu kita arahkan ke kunci. Ini akan muncul saat tadi kita sudah tulis namanya, maka kita akan ini Iriani Public, kemudian ke export file. Ini karena saya sudah menyimpan, kita menyimpannya di komputer kita yang paling mudah kita hafal atau gampang kita buka. Ini di sini saya simpan di dokumen. Dokumen ini sudah ada file Iriani Public. Karena saya sudah menyimpan, maka ini sudah tersimpan di file dokumen. Selanjutnya, ini di komputer master. Kemudian ini kita pindah ke lokasi komputer. Ini ada namanya Live Iriani. Kemudian nama komputer yang jadi klien saya
adalah Computer Client adalah desktop 38C 8A B1. Sekarang kita pindah ke komputer client. Ini maka akan muncul dua pilihan, itu kita pilih method, kemudian ada dua pilihan di situ. Kita pilih yang key file education. Setelah itu kita pindah ke gambar kunci. Ini sudah muncul nama komputer master Iriani public. Kemudian kita import key bisa ke flash disk, bisa juga ke laptop. Kemudian kita pilih penyimpanan di laptop kita yang kita anggap paling mudah dan mudah kita dapatkan. Di sini saya simpan di download. Ini sudah nampak karena saya sudah import key tadi, maka ini sudah nampak di download. Cancel. Setelah itu kita pindah ke location dan komputer. Selesai, kita tinggal menunggu apakah komputer master bisa memonitoring komputer client. Selanjutnya kita ke komputer master untuk memonitoring komputer client. Sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir. Kita mau memonitoring apakah di komputer master bisa memonitoring komputer client. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita buka Vion Master. Ini yang gambar mata-mata, kita klik dua kali, kemudian muncul seperti ini. Ini ada Lab Iriani. Kita klik, akan muncul desktop. Nah, ini sudah muncul layar yang ada di komputer client. Ini misalnya yang di layar komputer client ini terbuka LMS, jadi terbuka juga LMS di layar master. Saya scroll ke bawah, ini muncul di layar komputer kita ini, atau saya perbesar supaya akan nampak. Jadi di komputer client ini terbuka LMS. Ini saya scroll ke atas. Ini jadi pemantauan di komputer master ke komputer client sudah berhasil. Jelas? Sudah terlihat? Ini sudah jelas. Ini aktivitas yang ada di komputer client ini sudah bisa dilihat master. Jadi saya memonitoring komputer client dari komputer master sudah berhasil. Demikianlah tahapan aplikasi client pada komputer. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, terutama buat diri pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.